Alhamdulillah, bismillahi tawassalna billah, bismillahi amana billahi, wa man yu'minu billahi wa la khawfun alaihim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Hikmah wabil khusus Bapak Kuat SPD yang kami hormati, Ketua Forkomas Bapak Jerman beserta jajarannya, Ketua DMI Cabang Kecamatan Durian Sawit Bapak Kiai Kopri Hasan SAG, Ibu para tokoh masyarakat yang mungkin namanya tidak kami sebutkan satu demi syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpulkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka ilmu, dalam rangka mendengarkan kajian ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sebagai ampunan dosa-dosa kepada kita semuanya, amin ya rabbal. Kami mewakili pengurus Yayasan Masjid Al-Hikmah yang pertama kali berterima kasih yang sebut ke tempat ini. Ke tempat ini maka kita pun dapat bersilaturahmi. Kita ini bukan sampai di sini saja, kami bisa berkumpul nanti di yaumil qiyamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ini enggak bagus juga, enggak bagus juga bagi kita. Perlu bagi kita bukan hanya rohani yang kita isi, tapi jasmani yang alhamdulillah pada kesempatan hadir di tengah-tengah kita. Kita bersyukur dengan kehadiran beliau masyarakat Islam, maka bisa menyampaikan kajian ilmu tentang penyakit paru ini yang mungkin bagi kita artinya sudah di masjid sebelah dan sebelah yang lainnya suasananya, tapi kita bisa hadir di hati Bapak Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya tiada. Maka demikianlah, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Pak, silakan Pak. Belakang Intel semua ini, di belakang Intel semua. Hati-hati. Gitulah. Nah, langsung admin. Ini punya lapak di belakang, punya lapak. Yang terhormat Ibu Saiful Bait, pembina, pengawas, pengurus dari Masjid Al-Hikmah, Pak Ibrahim dan jajarannya, para ulama di lingkungan Al-Hikmah, terus berjalan baiknya itu di Saya dong. Berapa? Perlu berapa? Jaga motor. disampaikan langsung ke Pak Tobri langsung atau melalui di cabang Duren Sawit ya. Hati ya. Iya. DKM Semalakasari masa bawah untuk mengajak ke banyak tolong ini adalah penting bagi kita. Jelas kita seperti ya, bahwa menuntut ilmu adalah suatu ajak ibu-ibu, nanti ajak ya bapak-bapak jamaahnya, informasikan sekali lagi dan lain sebagainya. Itu untuk daratnya muslimah Forkomas dan kegiatan-kegiatan Forkomas. Juga antara ulama dan umarok tetap kita jaga sinerginya, karena ini juga penting. Dan ini penting di sini disampaikan oleh Pak Lurah, Pak RW ke bawahnya kepada stafnya. Ini adalah suatu momentum yang sangat baik.
gunakan ini untuk yang harus ditekan. Saya minta bantuan kepada ketua RW. Sebab membela muslim kan, itu aja ya. Sebab 80% di Makassar itu adalah muslim, walaupun heterogen ya. Mohon maaf sekali lagi, Pak Lurah, mohon istilahnya dan hadirannya didorong oleh Pak RW dan RT. Karena ini pembinaan mental, spiritual itu adalah tanggung jawab daripada umat. Ketua Umum Forkomas. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, kita sampai pada acara inti yaitu tausiah kajian subuh Forkomas yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Fahri, spesialis paru. Temanya seperti yang tertulis di depan, yaitu penyakit paru dan kesehatan dalam Islam. Sebelum mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa dengarkan baik-baik ceramah ini atau kuliah subuh ini, karena nanti di akhir kuliah itu ada beberapa pertanyaan dan ada door prize-nya yang menarik, Bapak Ibu. Kalau nggak salah Pak Yordan ada 6 ya, sekitar 6 door prize ya. Iya. Jadi dengarkan dengan seksama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Fahri ini. Nanti di akhir kuliah akan dipersilakan Bapak Ibu menyampaikan beberapa pertanyaan. Tausiah subuh akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Fahri, spesialis paru. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya, ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Kemarin sebenarnya waktu ini ya, Pak, ada memberikan semacam tausiah. Terus saya cerita dulu sedikit. Kemudian saya kira ini adalah hanya yang memberikan kepada jamaah Forkomas yang saya lihat kelihatannya ya di situ aja ya. Apalagi waktu subuh, tapi ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Para ulama, para ustadz yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, yang memang untuk wilayah penceramah itu sebenarnya ustadz. Tapi ya baiklah, saya berusaha untuk sesuai dengan kemampuan saya untuk memberikan apa yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya berusaha untuk menyampaikan tentang sesuai dengan apa yang saya geluti selama ini adalah tentang penyakit paru ya, atau kesehatan paru di Indonesia ya. Dan kaitannya dengan dalam al-Islam ya. Saya mulai dulu dengan apa yang selama ini kita pelajari bersama dalam majelis ini, Forkomas ini ya. Bapak Ibu sekalian telah mendalami secara luar biasa ya, tentang Al-Quran. Saya hanya menyinggung sedikit-sedikit. Kita mengetahui bahwa ya, Al-Quran itu banyak fungsinya ya, baik secara pertama adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia ya. Dasarnya kalau saya udah tanya sama Pak Ustadz yang buka buku ya, kalau nggak salah Al-Baqarah ayat 185 nanti kita bisa lihat. Kemudian Al-Quran itu juga pembeda ya, yang baik dan yang batil ya.
sama juga ada Al-Baqarah ayat 185. Tapi ada yang menarik ya, yang bisa kita ketahui bahwa Al-Quran itu juga sebagai syifa, ya, sebagai obat ya, bagi diri kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan berbagai hal, kita membaca, kemudian kita memahami, kemudian kita mengulang dalam bentuk zikir dan seterusnya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Isra ayat 82. Kemudian Al-Quran itu rahmat bagi kita sekalian ya. Ya, juga itu bisa kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan Al-Quran itu memberikan keterangan yang hak ya, suatu kebenaran ya. Al-Haq. Quran surat Al-Isra ayat 185 dan Al-Quran itu adalah nur atau cahaya. Quran surat An-Nisa ayat 174 ya. Saya mulai dulu dari salah satu ya, kekuatan dari Al-Quran itu tadi sebagai syifa. Kalau kita lihat tadi surat Al-Baqarah ayat 185 ya, udah dinas petunjuk ya, dan juga sebagai furqan atau pembeda ya. Kalau kita dalam Al-Baqarah ayat 185, izin Ustaz ya. Di sini dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turunkan Al-Quran sebagai petunjuk ya, dan dinas bagi manusia. Kemudian penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda ya, furqan antara hak dan batil. Kemudian dilanjutkan dalam ayat itu, oleh karena itu siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain dan seterusnya. Dan juga di sini juga melihat bahwa puasa itu sebagai bagian dari berlaku sehat juga. Dalam hadis ya, kalau satu sumur tasihu ya besar ya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Kemudian tentang syifa yang kita akan sama-sama ulas, dan saya akan masukkan sedikit tentang kesehatan paru. Al-Quran itu juga sebagai syifa. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 menjelaskan tentang dua fungsi dari Al-Quran itu, sebagai syifa maupun sebagai rahmat. Dikatakan bahwa kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya menambah suatu kerugian. Jadi dengan kata penawar ini ya, kita kaitkan dengan fungsinya sebagai obat. Jadi menuju kepada suatu keadaan yang sehat ya, itu penawar atau fungsinya sebagai obat. Dan juga Al-Quran ini sebagai rahmat ya. Nah, sedikit yang lain adalah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 105 ya, Al-Haq. Jadi Al-Quran itu menyatakan suatu kebenaran. Dalam Al-Isra ayat 105, kami menurunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Jadi banyak sekali fungsi Al-Quran ya, salah satunya tadi kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 82, Al-Quran itu adalah sebagai obat atau penawar. Dan Al-Quran itu juga bisa berfungsi sebagai cahaya atau nur ya.
Quran surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad dan mukjizat dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Di Al-Quran itu juga sebagai cahaya. Nah, kemudian jadi kita selama ini mempelajari salah satu fungsinya Al-Quran itu adalah sebagai penawar atau sebagai obat. Dan saya coba melihat bahwa dalam Al-Quran itu ternyata kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu juga menyinggung tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Salah satunya yang ada di dalam rongga dada. Nah, ini saya juga baru selesai tesis untuk administrasi rumah sakit, dan saya mempelajari tentang tentang penyakit paru juga, hubungan dengan pelayanan di rumah sakit, kos biayanya gitu. Dan saya dengan pembimbing saya melihat karena tempat di Al-Islam di Universitas Muhammadiyah saya menulis juga, saya lihat dihubungkan dengan kajian Al-Islam, ternyata penyakit di rongga dada itu juga dibahas. Dilihat, saya lihat dalam surat Yunus ayat 57 artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, salah satu yang berada di dalam rongga dada itu kita mengetahui ada jantung, ada paru, dan rongga dada itu sendiri serta otot-ototnya. Jadi bisa kita pikirkan bahwa ternyata Al-Quran juga menyinggung penyakit-penyakit yang ada di dalam rongga dada. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa keadaan di dalam rongga dada kita mesti dijalani atau dalam keadaan yang sehat pula. Oleh karena itu perlu kita menjaga kesehatannya seluruh rongga tubuh kita, termasuk pada rongga dada kita, dan yang di dalamnya ada organ paru. Nah, kalau kita tilik bahwa kesehatan itu adalah nikmat Allah, nikmat ilahi yang tidak ternilai mahal. Kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat. Kita bisa ke masjid dalam keadaan sehat. Kita bisa bekerja, bisa beraktivitas dalam keadaan sehat. Dalam buku kesehatan dalam Islam pernah saya baca bahwa ini dikatakan bahwa Nabi Daud, saya lupa ada Al-Quran atau hadis bahwa kesehatan itu adalah kerajaan yang tersembunyi bagi mahkota di atas kepala si sehat yang hanya bisa dilihat oleh si sakit. Jadi kalau kita dalam keadaan sehat, kita kurang menyadari, kita menganggap hal yang biasa, karena kita bisa otomatis beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika kita sakit, baru kita menyadari, kesehatan itu adalah hal yang mahal. Sudah terjadi misalnya sesak yang berpanjangan, itu juga bisa baru kita lihat ketika keadaan nggak sesak, jadi kita bisa beraktivitas dengan baik. Sehat itu hal yang mahal.
ya. Kemudian akibat perilaku kita juga misalnya ya, yang sering menghisap asap ya, itu merokok misalnya ya, itu ketika sudah berkepanjangan lama-lama kita merasa sesak ya. Makin lama ternyata ya, sehat itu adalah ketika nggak sesak itu adalah hal yang mahal. Jadi bisa dilihat dalam keadaan yang sakit itu maksudnya. Nah, dari yang kita telah pelajari itu bahwa kesehatan itu hal yang penting, variabel yang penting untuk menikmati kehidupan, untuk menjalani kehidupan ya. Nah, kehidupan yang ada pada kita semua sekarang ini, pada masa zaman yang sudah modern ya, banyak ya model-model gaya kehidupan yang ada sekarang ya, kesehatan kita juga ya, mungkin kesehatan kita juga, misalnya ya, gaya hidup yang adiktif, ulang-ulang lagi ya, ingin lagi ya. Nah, kemudian itu mengundang penyakit di usia senja yang bapak-bapak nanti kita bisa lihat ya, kita pelajari sama-sama. Ada namanya penyakit sesak, mirip asma misalnya, itu PPOK. Itu berulang-ulang terjadi. Lama-lama sesak, dan sesak itu nggak bisa balik lagi. Kalau kita dalam dunia kedokteran kita bilang irreversible namanya. Walaupun bisa balik sedikit aja, itu reversible sebagian. Dan itu menyebabkan diri kita menjadi gak enak gitu, yang menderita sampai akhir hayat. Kemudian gaya hidup yang sekarang banyak kita alami yaitu gaya hidup yang serba instan ya. Pengennya mendapatkan hasil yang cepat ya. Pengennya berhasil tapi dengan tanpa usaha yang optimal dan maksimal ya. Kalau kita pelajari ada di sekitar kita sekalian dalam hal makan misalnya ya, makan makanan yang bisa di sini dikatakan makan makanan yang siap saji ya. Siap saji yang paling gampang adalah instan misalnya ya. Boleh, bukan menjadi suatu larangan, tapi perlu kita atur ya, bukan suatu hal yang rutin terus kita lakukan, karena konten yang ada di dalamnya ingredient yang ada di dalamnya ya, banyak yang tidak menyehatkan bagi diri kita sekalian ya. Misalnya bahan-bahan mecinnya atau bahan kimia yang anorganik yang bisa merusak tubuh kita ya, dimana tubuh kita sebenarnya bisa menyingkirkan itu ya, melalui berbagai organ, bisa Bapak Ibu yang kesehatan ini sudah tahu ya, melalui hati, ginjal dan seterusnya ya, bisa dibuang ya. Tapi kalau terlalu kebanyakan juga nggak bisa dibuang ya, dan mengendap di dalam organ tubuh. Yang paling banyak mengendap di hati. Nah, itu bisa merusak ya. Kalau sedikit ya bisa dibuang, bisa diekskresikan ya, kalau bahasa Indonesia ekskresikan melalui ginjal misalnya, atau dihancurkan melalui hati misalnya ya. Kemudian penggunaan obat-obat ya, obat kuat dan perangsang vitalitas dan seterusnya yang tidak sesuai indikasi medis. Dan nah ini yang ada di sekitar kita ya, efek samping dari pencemaran lingkungan ya. Yang paling banyak sekitar kita di daerah pemukiman itu ada asap kendaraan bermotor misalnya ya. Jadi kita tiap hari menghirup asap kendaraan bermotor, dan itu juga bersifat merusak terutama saat
terkait dengan organ paru, jadi bisa menyebabkan sesak juga ya. Dan juga sesak itu bermacam-macam, si organ, terutama organ paru pun bisa berubah sifat organ parunya, artinya jaringan yang tumbuh di dalam organ paru bisa bertumbuh dengan jaringan yang beda, jaringan yang besar dan berkembang terlalu cepat dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai untuk bernapas ya. Akibatnya terjadilah kita sebut kanker atau tumor ya, di paru yang kita sebut sebagai bersifat karsinogenik ya. Jadi gas atau asap kendaraan bermotor ya, atau debu industri yang sering kita hirup ya, pada umumnya bersifat bisa menyebabkan terjadinya tumor atau karsinogenik ya. Dan juga yang kita bikin ya, yang tadi lagi-lagi tentunya itu asap rokok. Nah, saya akan lebar sedikit ya, bahwa ilustrasi dalam kehidupan kita ya, ada dua zona alamiah atau natural dan zona artifisial yang dibuat ya. Mulai dari aktivitas awal ya, yaitu mulai dari bangun tidur ya, secara awal ya dibangunkan oleh suara alam ya, misalnya suara kokok ayam misalnya, ya itu misalnya, itu bisa ya. Atau zona artifisial yaitu bunyi alarm yang digital, itu hal yang kita buat, yang kita sampaikan itu juga yang pas ya, terhadap organ kita. Kemudian menu makanan ya, menu makanan yang bersifat alamiah, yaitu kita ketahui bersifat organik ya, yang berasal dari tanaman yang tidak tercemar pestisida misalnya, atau nggak apa-apa ada dilakukan pestisida untuk pembunuhan hama, tapi ketika kita memproses bahan tersebut, sayur-sayur tersebut, kita lakukan cuci ya, kita cuci, kita bersihkan, itu masih termasuk zona natural. Kemudian ada zona artifisial ya, kita makan makanan sintetik yang banyak mengandung bahan-bahan kimia yang anorganik yang dibuat ya, misalnya mecin dan seterusnya. Dan itu banyak terdapat pada makanan-makanan instan ya. Kemudian model pekerjaan ya, dengan pola yang bisa diperkirakan. Kalau maksudnya gini, pada zona alamnya, keadaan alamiah ya, zona natural itu ya, bisa kita perkirakan, artinya ada waktu-waktu yang kita bekerja, beraktivitas, ada waktu-waktu kita bisa beristirahat. Jadi sudah kita tetapkan, dan itu menjaga kondisi kenormalan tubuh kita, atau kita sebut kondisi fisiologis tubuh kita. Nah, jadi kalau kita beraktivitas yang terlalu over dengan waktu istirahat yang kita perkirakan dan waktu yang lainnya, misalnya waktu konsumsi makanan kita perkirakan salah satu aja ada yang berlebih, nah itu akan mengganggu ya keadaan alamiah tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah kalau artifisial, yaitu misalnya kita harus bekerja secara kompetitif ya, spekulatif ya, harus mengejar target ya, sehingga ada bagian-bagian kondisi alamiah yang tidak tercapai ya. Nah, kemudian aktivitas gerak ya, aktivitas gerak ya secara alamiah ya, sesuai dengan fisik biologis kita. Dan yang artifisial yaitu mekanistik mesin. Jadi kita selalu menggunakan mesin, sehingga keadaan tubuh kita dalam kita melakukan aktivitas
menggunakan tenaga kita, terutama mengandung unsur olahraga itu berkurang, ya. Sehingga akan membuat ya yang terkait dengan lemak dalam tubuh kita semakin meningkat, ya, yang dikatakan kolesterolnya semakin meningkat, asam urat itu karena terlalu menumpuk dalam tubuh kita juga akan meningkat, ya. Itu yang kita tidak lakukan dalam mekanisme alamiah kita, ya. Ya, kita selalu terkait dengan mekanisme mekanistik, ya, dari mesin. Kemudian tidur, ya, tidur nyenyak, ya, sesuai dengan jamnya, sesuai dengan waktu irama tidurnya, irama sirkadian. Kalau artificial tidur kita dibuat, ya, dengan menggunakan obat-obatan melawan irama tidur kita. Itu satu hal yang mengganggu, ya, nantinya dan bisa menyebabkan terjadinya penyakit. Juga terkait dengan kejiwaan, ya, kejiwaan kita mesti, ya, menjaga dalam keadaan tertentu untuk rileks, istirahat, ya. Istirahat adalah satu hal yang penting dalam tubuh kita sehingga kita bisa kembali recovery, ya, kembali dalam kondisi awal untuk bisa beraktivitas kembali. Kalau kita bekerja, ya, dengan mengaktifkan zona artifisial yang sangat tinggi, misalnya dengan bekerja dengan tekanan yang tinggi, lama-lama organ tubuh kita cepat besar. Kemudian yang terkait dengan aktivitas relasi, ya, relasi membangun hubungan dengan sesama manusia, yaitu kita harus menjaga zona natural, yaitu bersifat familiar, ya, memelihara hubungan kekeluargaan. Itu juga menjaga kesehatan fisik dan terutama psikis kita, ya. Selanjutnya adalah kalau zona artifisial yang diutamakan, ya, sesuai dengan kita mengetahui best of interestnya, kepentingannya, politisnya, itu juga lama-lama akan merusak tubuh, ya. Nah, konsep kesehatan sendiri, ya, kalau kita melihat di negara kita, di Undang-Undang Kesehatan di nomor 23/92, kesehatan adalah keadaan sejahtera di badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi kita bisa hidup produktif, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, ya, dan, ya, menjaga kesehatan, ya, kesejahteraan di badan, jiwa, dan sosial. Itu konsep kesehatan menurut undang-undang kita. Bagaimana filosofi dasar tubuh manusia dalam keseimbangan adalah suatu keseimbangan. Dan tadi kita telah belajar bahwa ada zona artifisial, ada zona natural, ya. Kita harus menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Nah, keseimbangan yang secara umum didesain tubuh yang sehat karena adanya kondisi tubuh yang seimbang. Kalau kita lihat, ya coba cari-cari dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3 dan 4, ya, dikatakan bahwa telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak akan melihat ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah sesuatu yang tidak seimbang? Lalu pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, dan penglihatanmu pun dalam keadaan payah. Jadi keseimbangan antara istirahat, aktivitas, keseimbangan antara porsi makan dan porsi aktivitas, ya, itu semua perlu kita menjaga, ya, keseimbangan. Keseimbangan yang kita jaga itu, ya, akan mewujudkan kondisi tubuh yang sehat, ya.
Islam juga melihat ya kesehatan itu ya dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ada faktor yang sudah ada di dalam tubuh kita yang Allah berikan dan itu diturunkan ya, berupa pesan-pesan di dalam tubuh kita dan terdapat di dalam berbagai sel, dalam jaringan dan organ tubuh kita yang dibawa dalam bentuk pesan gen yang disebut diturunkan secara genetik ya. Itu adalah suatu hal yang bersifat konstitusi ya, suatu hal ketetapan. Juga ada faktor yang mempengaruhi kesehatan kita adalah faktor lingkungan ya. Lingkungan tempat kita berada, tempat kita hidup, tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas. Lingkungan yang sehat dengan kondisi udara yang baik misalnya, atau lingkungan dengan banyak debu atau polusi ya, yang bisa merusak organ tubuh kita. Itu faktor lingkungan yang mempengaruhi ya. Atau lingkungan, keadaan lingkungan yang kita buat ya. Misalnya, dan itu nanti akan terkait dengan perilaku misalnya ya. Misalnya keadaan lingkungan yang kita buat dengan cara menghadirkan asap yang banyak, misalnya dengan cara merokok atau pada ibu misalnya pada masak-masak dengan asap pembakaran itu ya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita ya. Jadi tiga hal ini adalah suatu hal yang penting ya. Kalau faktor genetik misalnya Bapak Ibu sekalian atau kita atau saya ya, membawa genetik atau turunan dari diabetes misalnya, atau membawa turunan dari asma misalnya ya, atau penyakit paru itu bisa menjadi menjadi penyakit pada tubuh kita kalau kita terus terpapar oleh zat-zat yang menyebabkan ya, pesan genetik itu menjadi satu penyakit. Misalnya pada diabetes misalnya, ya kita sering mengkonsumsi makanan-makanan minuman yang manis ya, gula misalnya, teh manis misalnya setiap pagi misalnya, wah ya saya nggak enak nih mas kalau pagi-pagi harus selalu ada teh manis gitu ya. Nah, tapi over ya, terlalu banyak ya. Harus 1 gelas gede misalnya ya. Itu juga sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Nah, atau misalnya kita sering makan nasi yang banyak misalnya ya, nasi segunung gitu. Itu juga bisa merusak ya, proses pencernaan dari karbohidrat dari gula dari dalam tubuh kita, sehingga pankreas kita bisa terlalu over dalam bekerja, lama-lama lemah karena pankreas menghasilkan insulin itu akan membuat mencernakan gula dan dapat diserap oleh tubuh kita. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya gula terbanyak dalam darah. Akibatnya ya kadar gula darah tinggi kan merusak semuanya, merusak organ mata, hati, ginjal, jantung, apalagi semua organ bisa dirusak, otot, termasuk paru-paru ya. Dan itu bisa memberikan kuman atau bakteri tumbuh subur. Yang paling banyak kita ketahui adalah tuberkulosis ya. Tuberkulosis sama diabetes dia sudah teman erat ya, lonco ya. Jadi kalau kadar gula kita tinggi, kuman mudah berkembang biak. Yang tadinya kuman tuberkulosis itu Mycobacterium tuberculosis itu tidur, dia bisa tidur tanpa berkembang biak, namanya fase dorman. Kemudian dia menjadi aktif ya, dan dia bisa berkembang biak dan merusak organ ya. Itu keadaan ya dipengaruhi oleh faktor genetik di awal ya, sehingga menyebabkan diabetes. Faktor genetik lain yang terkait penyakit paru yang spesifik misalnya
yaitu faktor asma ya. Nanti kita akan bahas lebih spesifik. Asma itu juga awalnya ada faktor genetik ya. Karena terus menerus kita terpapar oleh alergi, karena sesaknya bersifat sesak yang terkait dengan alergi, kita terpapar terus dengan faktor alergi, misalnya debu, misalnya bulu kapuk ya, misalnya bulu boneka, misalnya bulu kucing misalnya. Nah itu juga bisa merangsang respon alergi kita. Dan yang lebih spesifik lagi makanan, misalnya yang alergi telur atau alergi ikan, seafood dan lain-lain. Kalau terpanjang terus ya manifestnya bisa ke saluran nafas dan akibatnya terjadi sesak. Nah kalau sudah terjadi sesak dan dipengaruhi oleh faktor infeksi misalnya, yaitu batuk, pilek ya, makin lama ya sesak itu terjadi terus menerus dan terjadilah penyakit asma. Jadi orang itu kalau terjadi penyakit asma tidak bisa hilang lagi ya, tapi bisa dikendalikan ya. Itu adalah faktor genetik ya. Al-Islam ya hadir adalah untuk memelihara ya, agamanya, akalnya, jiwanya, hartanya, dan keturunan umat manusia ya. Ini kalau saya salah mohon diperbaiki para ulama. Sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan dan kesehatan. Maka mohonlah keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan akan agama kita dan kesehatan ya. Kita harus selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pemeliharaan kesehatan di dalam Islam, kita mesti memelihara simpul-simpul ini, keadaan ini ya. Yaitu kita harus memelihara kehidupan yang bersih dan menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita ya. Kemudian tetap aktif ya, beraktivitas ya, sesuai dengan porsi yang bisa dijalankan oleh tubuh kita. Sesuai dengan porsi itu dipengaruhi juga dengan usia dan kemampuan tubuh kita ya. Dan juga kita harus bersikap tenang, moderat, adil, menjaga proporsional, seimbang, dan menjaga keharmonian ya. Nah, bagaimana konsep hidup sehat dalam Islam ya, adalah menjadi satu bagian yang integral ya dalam aturan syariat Islam. Jadi Islam itu sebenarnya menjaga kesehatan umatnya ya. Banyak sekali ya konsep-konsep yang diajarkan oleh Islam tentang kesehatan, dan kita disuruh untuk tetap menjaga kesehatan kita supaya apa? Kita bisa beraktivitas dan mudah-mudahan kita bisa terus dalam keadaan sehat, sehingga mudah-mudahan usia kita walaupun Allah sudah takdirkan ya, kita bisa selalu dalam keadaan sehat ya. Kemudian kelak di akhirat ya, status kesehatan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi setiap manusia itu adalah pimpinan terutama bagi dirinya, termasuk kesehatan ya. Di diri kita masing-masing pun akan dimintakan pertanggungjawabannya. Digunakan kemana tubuh kita, digunakan aktivitas yang mana, kamu jaga nggak kesehatannya selama waktu hidup. Nah, kita sebagai pimpinan, terutama pimpinan pada diri kita ya, kita juga harus menjaga kesehatan kita dan mempertanggungjawabkan kesehatan kita nanti ya, karena itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian dalam surat At-Takasur ayat 8 ini Bapak Ibu sekalian mungkin jauh memahami dari saya coba untuk sedikit mengulas ya. Dikatakan bahwa kemudian sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan ya, termasuk di sini kesehatan yang kalian rasakan di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama
menjaga salah satunya kesehatan kita. Beraktivitas fisik yang baik, menjaga istirahat yang baik, kebutuhan asupan makanan yang baik, ya, dan tentunya exercise olahraga yang baik. Dan Islam itu juga berarti damai, ya, dengan kondisi-kondisi alamnya yang tadi telah kita ulas, ya. Dan lebih baik, nah ini konsep juga, itu konsep Islam juga, lebih baik mencegah, ya, agar kita terus dalam keadaan sehat daripada mengobati. Karena mengobati itu bisa berakhir dengan berhasil, bisa juga berakhir dengan tidak berhasil, ya. Ya, kita manusia hanya berusaha, ya. Hanya Allah yang menentukan apakah kita akan sembuh atau tidak. Dokter bisa sebagai wasilah atau perantara dengan ilmunya, ya, dengan pengetahuannya, ya, bisa membantu kita, mudah-mudahan dapat memperbaiki tubuh kita. Tapi Allah lah yang memiliki takdir atas diri kita, ya. Nah, ini ada beberapa tips, ya, kita nanti lebih spesifik masuk ke terkait dengan penyakit yang terkait dengan sistem pernapasan atau pada paru, ya. Yang pertama adalah bacalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan. Artinya kita terus disuruh untuk belajar, ya. Belajar segala sesuatu terkait dengan masalah kesehatan, ya. Yang penting adalah, ya, targetnya kita menjaga kesehatan kita, mencegah. Tadi dikatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Untuk mencegah tubuh kita agar tidak terkena penyakit, ya. Walaupun penyakit itu pun adalah takdir Allah SWT yang, ya, mesti kita terima, tapi kita perlu menjaga, ya. Kemudian ubah kebiasaan gaya hidup yang keliru, ya. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka begadang, ya, terlalu over misalnya. Yang penting istirahatnya cukup, walaupun kita pasti, ya, di akhir malam kita akan tahajud, ya. Berusahalah kita tidur lebih awal, misalnya ba'da isya setelah malam, kemudian kita bangun juga lebih awal. Tetap kita menjaga keseimbangan, ya. Nah, ubahlah kebiasaan gaya hidup yang keliru. Lakukan kebiasaan gaya hidup yang sehat secara bertahap, ya. Tentunya tidak serta merta, oh sekarang kita mau terlalu kerja aktivitas luar biasa, besok kita langsung menjaga, tidak gitu. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu dengan bertahap. Kemudian kenali penyakit keluarga. Nah, ini terkait dengan masalah faktor genetik, ya, yang ada di dalam lingkungan keluarga dekat kita, untuk mengantisipasi kemungkinan ketidaksempurnaan yang berpotensi yang diwariskan. Jadi faktor genetik itu perlu kita ketahui, ya, apa yang telah ada dialami oleh keluarga kita. Misalnya keluarga penyandang gula, misalnya diabetes atau hipertensi, ya, atau misalnya ada menderita kelainan darah misalnya, atau turunan asma misalnya, ya, itu perlu kita jaga supaya kita tetap menjaga agar yang genetik yang kita bawa itu tidak sampai menjadi penyakit pada diri kita. Ya, bisa biar aja akan kita turunkan lagi, kan genetik itu akan diturunkan lagi pada keturunan berikutnya. Tapi kita jaga kesehatan kita ketahui penyakit-penyakit yang ada yang bersifat turunan pada diri kita. Nah, itu sehingga kita tetap menjaga kesehatan kita, ya. Selanjutnya adalah sediakan waktu untuk, nah ini penting, ya, supaya kita tadi dikatakan bahwa kesehatan itu diketahui apabila kita telah sakit. Kenikmatan sehat itu
baru dirasakan kalau kita sudah sakit. Jadi salah satu kita untuk bersyukur ya, bersyukur untuk keadaan madrasah kita adalah dengan ya, membesuk ya keluarga, kenalan ya. Dengan itu kita di dalam diri kita masing-masing tetap bisa bersyukur, oh ternyata Allah masih memberikan kepada diri kita nikmat kesehatan ya. Nah, salah satu caranya bisa kita dengan membesuk kenalan, saudara yang tengah dirawat di rumah sakit, dan itu juga suatu amal ibadah yang mungkin Pak Ustadz ya. Nah, dan salah satu hikmahnya yang bisa kita petik itu tadi, kita bisa mensyukuri kesehatan kita. Kemudian adalah temukan orang-orang yang dapat memotivasi kesehatan kita ya. Misalnya kita seperti ini ya, keadaan dalam kita mendengarkan ya, pesan-pesan kesehatan misalnya dalam ceramah atau dalam penyuluhan atau apapun ya, sehingga kita termotivasi terus menjaga kesehatan diri kita. Kemudian petiklah hikmah setelah sakit ya. Jadi tadi sakit itu, sehat itu baru dirasakan kalau kita sudah sakit. Setelah kita kembali sehat, ya, kita mesti menjaga atau mengotik ya, apa hikmah kesehatan yang ada pada tubuh kita ya, ketika kita sakit. Ya. Setelah kita sehat, kembali sehat, kita bisa oh ternyata keadaan waktu kita sakit itu ya. Kita mesti cepat kembali, dan sakit itu merupakan pelajaran berharga bagi kita, sehingga kita terus harus menjaga kesehatan diri kita. Dan Nabi mengingatkan, hisablah dirimu dalam konteks kesehatan dengan melakukan general check-up. Nah, kata hisab itu adalah menghitung-hitung ya. Kalau kita bisa memaknainya, salah satu menghitung itu misalnya dengan kita melihat kondisi tubuh kita ya. Bagi Bapak Ibu ya, sekalian yang saya lihat ini sudah sudah keadaan senior semua ya. Sehingga kalau kita sebutkan sudah tua kan nggak enak ya, jadi karena sudah senior ya, itu terus salah satu wujud menjaga kesehatannya adalah ya melakukan perhitungannya apa dalam dunia kesehatan, dengan melakukan medical check up ya, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ya. Tidak perlu mahal ya, kan sekarang ada BPJS ya. Bisa kita menggunakan BPJS itu untuk kita memeriksakan kesehatan berdasarkan keluhan apa yang kita alami. Nah, sehingga kita bisa terus menjaga kesehatan kita. Nah, tadi telah kita pelajari apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kita, faktor genetik, lingkungan, ya, perilaku, ya. Kemudian, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga kesehatan. Ya, ternyata pada pernapasan itu ya, ada beberapa penyakit yang mesti kita jaga agar tidak sampai pada diri kita ya. Yang paling banyak ya, bagian dari penyakit infeksi misalnya terkait dengan itu tuberkulosis ya, TB paru ya, dan itu sampai sekarang itu masih nomor 3 di dunia ya. TB paru, padahal sudah ada itu dari zaman Fir'aun di Ramses III itu ada dilakukan otopsi pada mayat si Ramses III itu ada artefak dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ternyata sudah lama sampai sekarang itu masih endemis di seluruh dunia ya. Di Indonesia juga kasusnya masih banyak ya. Dan penyebabnya jelas Mycobacterium tuberculosis. Ada yang lain ya, Mycobacterium yang lain ya, bisa juga menyerang
paru, dan itu bisa menyebabkan terjadi infeksi bakteri. Nah, saya lihat tadi di sini banyak jamaah kita yang sudah senior ya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya fokus ya, salah satunya adalah bagaimana penyakit paru itu pada orang tua. Orang tua kita sebut sebagai geriatri. Geriatri itu di atas 60 tahun ya. Dan tuberkulosis itu juga masih terutama tuberkulosis paru itu juga masih problem ya, masalah pada geriatri. Apalagi tadi kita singgung ya dengan penyakit penyerta ya. Penyakit penyerta yang paling banyak adalah diabetes ya. Bapak Ibu sekalian, yang diabetes mesti menjaga ya, keadaan gula darahnya ya. Yang perlu pakai obat, gunakan obat ya, baik insulin maupun obat minum ya, sehingga kita bisa mencegah diri kita dari juga terkena infeksi ya. Yang paling banyak tentang tuberkulosis. Banyak yang penderita diabetes juga menderita tuberkulosis ya. Yang dengan gejala yang bisa kita ketahui yaitu batuk-batuk ya. Lebih dari 2 minggu, terus sudah berobat ke dokter, ada demam, berat badan menurun cukup drastis ya. Terus ada bangun pagi cenderungan dikatakan keringat dingin ya, keringat malam gitu sih. Jadi itu perlu waspada ya, apabila ada tampak gejala itu perlu waspada ya. Maka kita juga kedatangan bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Ini bukan penyakit kutukan ya, bukan penyakit yang harus dihindari. Oh, penyakitnya siap. Ternyata waktunya sudah habis. Satu lagi ya. Jadi bisa diobati ya. Dan penyakit Mycobacterium tuberculosis ini bisa diobati sampai sembuh ya. Tentunya mesti dengan obat yang standar ya. Dan mesti kita periksa dulu apakah pasti terkait dengan tuberkulosis ya. Yang lain tadi sudah kita bahas ya, yaitu asma ya. Penyakit asma ini juga penyakit yang banyak terdapat pada di masyarakat kita ya. Tapi ini terkait dengan faktor turunan ya, dan dicetuskan oleh faktor infeksi yang paling banyak ya, yaitu batuk pilek ya, lama-lama terjadi sesak, dan sesak itu menetap, dan itu bisa kita ketahui, kita periksa ya, apakah ada faktor turunan. Dan kita bisa dikatakan asma itu bisa dikendalikan ya, dikendalikan agar kita bisa hidup sehat tanpa sesak dengan asma. Ada lagi satu lagi penyakit sesak mirip asma, yaitu PPOK atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, penyakit paru obstruksi kronik. Itu banyak akibat perilaku kita yang salah, terutama bapak-bapak kan. Kalau ibu-ibu agak jarang, ibu-ibu dari asap masakan ya. Kalau bapak-bapak asap yang dibikin sendiri ya, yaitu asap rokok ya. Nah, ahli hisap ya. Ada lagi nebulizer ya, atau inhalasi ya. Ya, biasanya tersaling minggir, inhalasi dulu, pulang tambah lega tapi tambah sesak. Nah, PPOK ini juga bisa dikendalikan ya. Jadi tentunya kita ya harus menjaga dari panjanan asap toksik tersebut ya, misalnya dari asap kendaraan bermotor, rokok, kemudian dari asap buangan, asap bakaran dan seterusnya ya. Tentunya kita juga tidak bisa targetnya bukan sembuh ya, targetnya adalah terkendali ya.
Dan ada beberapa lagi yang misalnya kita ketahui ini ya, akibat perilaku kita juga, yaitu kanker ya, kanker di paru atau kanker di rongga mediastinum. Nah itu semuanya juga ya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor perilaku ya. Dan penyakit-penyakit ini adalah sulit untuk atau tidak bisa untuk disembuhkan, tapi bisa dikendalikan ya. Yang lain adalah rusak paru karena rusaknya saluran napas yang kita sebut bronkiektasis lama-lama juga bisa mengakibatkan sesak ya. Dan paling banyak selain tuberkulosis yaitu pneumonia, radang paru. Radang paru karena infeksi. Nah, penyakit ini ya perlu kita waspadai ya. Yaitu bagaimana caranya? Caranya apabila ada ya saudara-saudara kita, teman kita yang batuk ya, kita minta untuk tutup ya. Kemudian segera cuci tangan pakai sabun supaya kita tidak tertular, karena transmisi kuman itu paling banyak melalui udara. Udara itu paling banyak melalui terhirup oleh kita, dan itu bisa disembuhkan ya. Sifatnya yang terkena atau akibat infeksi baik virus, bakteri dan lain-lain itu bisa disembuhkan ya dengan pengobatan tentunya ya. Dan ada lagi penyakit ya degeneratif lainnya, misalnya pulmonary fibrosis ya, rusaknya paru pada jaringan paru, itu juga sifatnya menetap. Jadi ya kesimpulannya ya, Bapak Ibu sekalian, karena sudah agak siang ya, saya tadi dikasih waktu 5 menit, sudah berjalan 3 menit ya. Yaitu kita mesti menjaga organ tubuh kita kan dalam hidup sehat ya, karena ya ada berbagai, Islam pun mengkaji ada faktor yang dibawa oleh tubuh kita, genetik ya, ada faktor lingkungan yang mempengaruhinya, dan faktor yang kita bikin sendiri yaitu faktor perilaku yang mencetuskan terjadinya berbagai penyakit, terutama penyakit di bidang pernapasan atau di bidang paru. Dan itu berkait juga dengan penyakit-penyakit lain di bidang lain, misalnya dengan diabetes mellitus. Bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dari budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai obat atau asyifa, hal tersebut dalam Al-Quran surat dan ayat berapa? Al-Isra ayat 8. Kalau tadi menyimak, mudah-mudahan bisa. Ayat dan surat apa dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa terdapat penyakit di dalam dada dan ada pengobatannya? Surat? Salah. 52 itu ya. Salah. Kan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan khususnya di dalam perspektif Islam. Silakan Pak. Silakan. Satu faktor genetik, perilaku di benar? Ya, benar. Ya, genetik. Berarti yang keempat, Ustaz. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Sini udah, sini. Silakan. Sebelah sini tengah belakang. Boleh yang belakang nih, karena di sini yang depan bukan ditunjuk lagi yang belakang sekarang. Jadi yang saya yang belakang. Sebutkan penyakit pada paru yang ditandai dengan
batuk lebih dari 2 minggu yang tidak ada perbaikan setelah berobat, disertai demam, penurunan berat badan, serta kadang disertai sesak. Apa Bu, Ibu? Ya, benar. saya mau mulai sebutkan sesak, mirip asma akibat paparan lama debu atau gas beracun, terutama kebiasaan merokok yang harus kita hindari. Silakan Ibu yang paling ini. Enggak dulu. Ibu yang Ibu jadi. Enggak, bukan. Penyakit paru dengan gejala utama sesak yang dialami sejak kecil, namun bisa hilang gejala sesaknya pada saat remaja, dan bila timbul kembali bisa timbul kembali pada saat dewasa, yang disertai dengan riwayat alergi dan faktor keturunan. Asma. Ya. 6 doorpress yang disiapkan sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke. Baik, terima kasih para jemaah sekalian berbahagia. Lahir taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Ketua Forkomas, Pembina, Pengurus, dan semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Takbir. Agungkan asma Allah. Takbir. Forkomas. Takbir. Ibu-ibu Mujahidah Forkomas. Takbir. Insya Allah Allah sehatkan. Amin. Dan nambah istiqomah dalam ibadah. Takbir.